akan mendapat teguran keras, Bu. Lalu akan diberikan surat panggilan orang tua jika mereka melakukannya lagi. Saya ingin mengadakan lomba kebersihan antar kelas, tapi lombanya ini tidak ditentukan hari atau tanggalnya. Bisa saja tiba-tiba besok saya dan pembina OSIS memeriksa kelas-kelas. Mantap tuh, barengan sama Ibu coba. Coba. OSIS sehat, sekolah maju. Hai guys, welcome back to our school YouTube channel, podcast Ngobrol Santai SMP Negeri 5 Tanah Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Harmidawati, host podcast Ngobrol Santai SMP Negeri 5 Tanah Putih. Tema podcast kita kali ini yaitu OSIS terpilih tahun 2025. Nah, bagi kamu nih siswa-siswi SMP Negeri 5 Tanah Putih pasti sudah tahu nih atau sudah kenal sama mereka. Langsung saja kita sambut narasumber kita kali ini, yaitu Ketua dan Wakil OSIS SMP Negeri 5 Tanah Putih. Apa kabarnya Rini? Baik, Bu. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat. Jadi kita bisa nih ngobrol-ngobrol santai ya? Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Nah, coba kamu kenalkan dulu diri kamu ke pemirsa podcast Ngobrol Santai SMP Negeri 5 Tanah Putih. Dimulai dari Ketua OSIS. Perkenalkan, saya Dea Misela sebagai Ketua OSIS terpilih tahun ajaran 2025 yang akan segera dilantik. Saya dari kelas 81. Umur saya 14 tahun. Hobi saya membaca buku. Alamat rumah saya di Simpang Benar, Kelompok Tani. Saya juga memiliki moto hidup, yaitu belajarlah dari sebuah kesalahan. Mantap ya moto hidupnya, belajarlah dari sebuah kesalahan. Oke, sekarang dilanjut. Dan saya Ulfa Dewi Anggina sebagai Wakil Ketua OSIS yang terpilih tahun ajaran 2025. Umur saya 12 tahun, hobi saya memasak, alamat rumah saya di Simpang Benar, dan saya juga memiliki moto hidup, yaitu jangan takut bermimpi karena mimpi adalah awal dari segalanya. Ya. Bener ya guys, jangan takut bermimpi karena bermimpi adalah dari awal segalanya. Bener banget. Nah, kali ini Ibu mau ngucapin dulu nih, selamat ya bagi Ketua dan Wakil Ketua OSIS terpilih tahun 2025. Selamat ya. Semoga amanah ya, semoga amanah, terus tugas-tugas atau program kerjanya dapat terlaksana. Tadi Ibu dengar si Ulfa sebagai Wakil Ketua OSIS belum memperkenalkan kelasnya dari mana, ya kan? Iya, Ulfa dari kelas 71. Kelas 71, dia tadi kelas 81. Oke. Nah, nih ada pun pertanyaan yang mau Ibu ajukan nih ke kalian berdua. Yang pertama Ibu mau tanya ke Dea. Kamu kan sebagai ketua kan, Dea Misela. Nah, apa alasan kuat yang mempertimbangkan untuk memilih kamu sebagai ketua OSIS? Yang pertama, karena saya merupakan murid yang berprestasi. Yang kedua, saya juga memiliki pengalaman menjadi anggota OSIS. Yang ketiga, saya juga memiliki hubungan baik antara siswa dan juga pihak sekolah. Dan terakhir, visi misi saya juga dapat dijadikan pertimbangan. Apa tuh visi misinya? Inti dari visi kami adalah untuk memajukan SMP Negeri 5 Tanah Putih. Nah, Ibu mau nanya nih sama Ulfa. Menurutmu apa peran dan tanggung jawab OSIS? Karena kamu kan OSIS nih sekarang, walaupun kamu masih kelas 7. OSIS berperan sebagai wadah yang memfasilitasi para siswa untuk belajar bertanggung jawab. Juga mengembangkan kemampuan dan kreativitas siswa dan siswi. Apa tugas dari anggota OSIS? Nah, jadi gini Bu, OSIS itu kan merupakan organisasi siswa intrasekolah. Dan OSIS juga merupakan jabatan lebih tinggi daripada siswa-siswa biasanya. Dan tugas OSIS sebagai pendorong siswa-siswi agar menjadi lebih bertanggung jawab,
ke menjadi lebih disiplin, menjadi lebih berkreasi, kreatif. Nah, jadi dari penjelasan temanmu atau dari penjelasan wakil ketua OSIS, OSIS itu sebagai apa tugasnya? Sebagai panutan ya, sebagai panutan di sekolah atau di setiap sekolah. Nah, pertanyaan selanjutnya nih untuk kamu Dea sebagai ketua OSIS. Nah, bagaimana nih cara kamu memastikan agar keberlanjutan program atau kegiatan OSIS setiap tahunnya itu semakin bagus? Jadi gini Bu, saya sebagai ketua OSIS akan menyampaikan kepada calon ketua OSIS berikutnya untuk tetap melanjutkan program-program yang telah saya laksanakan tersebut dan untuk membuat program yang lebih baik lagi. Apa program yang akan kamu lakukan untuk memajukan OSIS di sekolah SMP Negeri Lima Tanah Putih? Untuk memajukan OSIS, kami akan mengadakan rapat evaluasi OSIS yang akan dilaksanakan selama 2 atau 3 minggu sekali. Rapat ini akan mengumpulkan semua anggota OSIS dan menilai mana OSIS yang berperan aktif dan yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Nah, program baru apa nih? Program kerja yang baru apa nih yang kamu ciptakan di periode kamu kali ini? Rencananya, saya akan membentuk tim kedisiplinan. Tim kedisiplinan ini terdiri dari beberapa anggota OSIS. Mereka akan datang lebih awal dan menunggu di depan gerbang sekolah, memeriksa apakah siswa-siswi memakai atribut yang lengkap atau tidak. Jika tidak, mereka akan dikenakan poin, lalu setelah 3 kali, mereka akan diberi sanksi. Ketika sudah 5 kali tidak memakai atribut sekolah, mereka akan tidak diperkenankan memasuki lingkungan sekolah. Nah, tadi kan setelah 3 kali tidak memakai atribut lengkap, dikenakan sanksi. Nah, sanksinya itu seperti apa? Mereka akan mendapat teguran keras, Bu. Lalu akan diberikan surat panggilan orang tua jika mereka melakukannya lagi. Nah, itu kan dikenakan panggilan orang tua. Nah, di sekolah kita kan pakai sistem poin. Kalau misalnya sistem poin, tunggu 450 baru dipanggil orang tua. Kalau misalnya atribut tidak lengkap, itu sistem poinnya gimana? Yang tidak memakai atribut tidak lengkap, itu akan mendapat poin 50 poin, Bu. 50. Kalau misalnya 3 kali, sudah 150. Kalau mereka lakukan lagi, baru dapat surat panggilan orang tua. Berarti itu ya program kerjanya untuk tahun ini. Selain itu ada nggak lagi program kerja yang membedakan antara yang kamu ciptakan atau yang baru? Ada, Bu. Apa tuh? Saya ingin mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Tapi lombanya ini tidak ditentukan hari atau tanggalnya. Bisa saja tiba-tiba besok saya dan pembina OSIS memeriksa kelas-kelas. Nah, bisa saja lomba ini akan dilakukan 1 bulan sekali. Kelas yang terbersih akan mendapatkan reward. Rewardnya seperti apa? Akan dipertimbangkan lagi nanti. Akan dipertimbangkan lagi. Ini agar menjadi motivasi bagi kelas-kelas lain. Nah, kalau menurut Ibu nih ya, kalau misalnya, ini kan lomba kebersihan tadi kan, kalau misalnya reward atau hadiahnya, karena dianya kebersihan, kalau bisa sapu, tempat sampah, ya kan, yang dianya juga berhubungan dengan kebersihan atau alat-alat kebersihan, ya. Nah, ini untuk Ulpa nih, apa ide yang ingin kamu ciptakan untuk mengurangi stres? Nah, kamu nih kan anggota OSIS, nah berarti pasti stres nih sama akademik atau pelajaran yang ada. Aduh, ada PR, tugas OSIS ini bla bla bla. Gimana nih biarnya balance biar kamu juga nggak stres? Seperti, nah Bu, kami akan membuat manajemen waktu yang baik, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, dukungan emosional dari orang tua dan guru, dan mencari bantuan profesional. Bantuan profesional. Nah, siapa nih yang bisa diminta bantuin? Mungkin guru-guru terdekat seperti guru BK untuk menasehati atau memberi motivasi bagi siswa-siswi yang mengalami stres atau yang mengalami tidak semangat belajar atau karena dianya ada tugas ini jadi stres ya. Nah, ini buat Dea ya. Bagaimana kamu memimpin OSIS agar tetap efektif dan produktif sesuai dengan visi misi kamu tadi?
Saya akan mengimprovisasi OSIS bagian mana dari kami yang masih kurang. Apakah program yang kami buat itu udah bagus atau belum? Kalau belum, kami akan merencanakan dengan lebih baik lagi. Kami juga akan mencari ide-ide baru untuk membuat program atau kegiatan baru lagi yang lebih kreatif dan lebih efektif. Nah, tadi dibilang mencari ide yang baru atau kamu memintainnya dengan siapa? Mungkin Ide kamu bukan, maksudnya tadi dibilang kalau misalnya idenya nggak bagus, kamu bakal buat ide baru. Kamu minta pendapat siapa kalau misalnya ide kamu tuh nggak bagus? Meminta masukan dari guru-guru seperti pembina OSIS, Terus? dari siswa-siswi juga, apakah program kami tadi menurut mereka sudah efektif atau belum. Gimana nih cara kamu mengatasi tantangan jika ada siswa yang tidak mendukung program OSIS? Kan ada nih temenmu nggak dukung nih, kayak atribut nggak lengkap, dia nggak mendukung. Untuk apa kalian buat ini gitu? Nggak ada gunanya gitu katanya, kata temanmu yang tidak mendukung. Nah, bagaimana nih cara kamu menghadapi tantangan tersebut? Mungkin saya akan berdiskusi dengan siswa tersebut. Kenapa dia tidak menyukai program yang saya buat? Apa alasannya? Mungkin akan saya improvisasi lagi, jadi lebih baik lagi program saya. Saya akan meminta pendapat mereka, bagian mana dari program saya yang mereka tidak suka. Oke, semoga terlaksana ya. Bagaimana Anda menangani atau tekanan atau stres yang dalam menjalankan tugas sebagai anggota OSIS? Jadi gini Bu, kami akan sesekali mengajak para anggota OSIS refreshing seperti makan bersama di luar jam sekolah. Kami juga akan melaksanakan kegiatan atau program itu dari jauh hari supaya tidak bertabrakan atau dadakan. Oke, nah itu kan tadi makan atau refreshing. Nah itu pakai dana dari mana? Kami menggunakan dana pribadi. Oh, dana pribadi. Berarti bukan dari ini ya. Bukan dari uang kas OSIS, bukan dari apa ya. Berarti pakai uang masing-masing. Enggak keberatan? Enggak. Oke. Nah, lanjut. Bagaimana nih, Dea? Anda menghadapi tekanan dari siswa yang menuntut perubahan besar, namun sulit untuk diimplementasikan atau dijalankan di kehidupan kita sehari-hari. Kami akan berdiskusi dulu Bu. Dengan siapa? Dengan anggota OSIS. Apakah perubahan yang diminta siswa-siswi itu perubahan yang besar dan sangat sulit untuk kami lakukan? Jika memang iya, maka kami akan melakukan perubahan kecil terlebih dahulu. Tadi kan ada diskusi bareng anggota OSIS. Nah, di situ hanya anggota OSIS atau ada guru yang membantu atau kesiswaan yang membantu? Tentu saja ada Bu, seperti guru pembina OSIS kita yaitu kesiswaan, juga guru-guru yang ingin menyalurkan idenya kepada anggota OSIS. Oke. Nah ini sedikit flashback. Ini kan kemarin waktu pemilihan ketua dan wakil OSIS ada kandidat lain. Nah kebetulan yang menang ini kalian berdua, paslon nomor 1 ya kan. Nah bagaimana nih hubungan kamu ini dengan paslon nomor urut 2? Tentu saja kami masih berteman dengan baik Bu, karena saat berdebat kemarin kami bertarung secara sehat. Oke. Kebetulan juga Bu, saya dengan Advan paslon nomor 2 sekelas. Oh, iya, dan dia juga sering memberikan ide atau masukan kepada kami. Nah, itu bagus, ya kan? Kenapa? Karena kalian bisa saling bekerja sama, menggabungkan ide ya kan, dari paslon nomor 2 ke paslon nomor 1, sehingga sekolah kita lebih maju. Sama tadi kayak yang visi-misi yang kamu bilang ya kan? Oke pemirsa, kita bakalan main games sama ketua dan wakil ketua OSIS terpilih tahun 2025. Nah, gamesnya tentang makanan favorit. Nah, ini dimulai dari Dea dulu ya. Makanan favoritnya. Nanti kalau misalnya Ibu kasih pilihan, kamu pilih salah satu ya. Nanti setelah itu Ibu adu lagi. Oke? Mengerti? Mengerti Bu. Paham. Bakso sosis? Bakso. Bakso. Seblak mie ayam? Mie ayam. Mie ayam. Jus sayur? Sayur. Sayur. Buah ciki? Ciki. Ciki, oke. Bakso mie ayam? Bakso. Bakso. Bakso sayur? Bakso. Bakso. Bakso ciki? Bakso. Bakso, oke. Makanan favoritnya.
Gak salah ya guys, di depan sekolah kami banyak yang jual bakso. Oke, sekarang Ulfa santai aja, jangan tegang ya. Ibu nggak makan orang. Oke? Sama ya kayak Dea tadi, bakso sosis, bakso, sebelah mie ayam, sebelah jus sayur, jus, buah ciki, buah. Bakso sebelah, bakso jus, bakso buah, bakso. Ini ya. Nah, ternyata ternyata OSIS dan ketua OSIS kita tuh suka bakso, guys. Nah, suka bakso. Kalian tahu nggak bakso itu nggak boleh terlalu sering dimakan ya? Kenapa, Bu? Karena dia itu mengandung pengawet. Setelah itu, dia dapat menyebabkan kanker ya. Nah, untuk pemirsa di rumah juga, jangan keseringan makan bakso ya guys. Kalau bisa, makannya itu sayur, buah, jus. Biar apa? Biar badan kita sehat. Kalau badan kita sehat, pikiran kita juga sehat. Mental kita juga sehat ya. Oke. Ini untuk Ulfa sama Dea, ada nggak pesan-pesannya untuk teman-temannya atau bagi siswa-siswi SMP Negeri 5 Tanah Putih, boleh nih disampaikan kepada pemirsa podcast Ngobrol Santai. Untuk teman-teman SMP Negeri 5 Tanah Putih, terus dukung kami sebagai Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMP Negeri 5 terpilih tahun ajaran 2025. Ulfa? Dan ayo bekerja sama untuk memajukan sekolah SMP Negeri 5 Tanah Putih. OSIS sehat, sekolah maju. Mantap tuh, barengan sama Ibu coba. OSIS sehat, sekolah maju. Terima kasih ya Ibu ucapkan kepada Ketua dan Wakil Ketua OSIS Dea Misela dan Ulfa Dwi Anggina yang telah bersedia menjadi narasumber podcast pada kali ini ya. Terima kasih ya. Semoga amanah dan semoga program kerjanya dapat terlaksana dengan baik. Oke guys, nantikan tema podcast kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel SMP Negeri 5 di bawah ini ya. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak perlu tunggu